Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimihi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebagian orang ada yang menjadikan kemursyidan itu sebagai ambisinya, keinginannya, cita-citanya. Lalu dia pun mencontoh, mengikuti, menteladani apapun yang dilakukan oleh syekh mursyidnya demi mendapatkan cita-citanya itu. Jadi dia pengen jadi mursyid, cita-citanya pengen jadi syekh mursyid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata perihal ini pernah terjadi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ada banyak para wali Allah yang ingin seperti Tuan Syekh, punya cita-cita seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka pada takjub dengan ketinggian spiritual dan kesaktian yang luar biasa dan ketinggian derajat dari kewalian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka mencoba mengikuti, menteladani apapun jejak-jejak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh melek, mereka melek. Tuan Syekh kholwat, mereka kholwat. Tuan Syekh puasa, mereka puasa. Tuan Syekh ziarah, mereka ikut ziarah. Apapun ibadah, amaliyah, dan riadah yang dilakukan oleh Tuan Syekh, mereka berusaha mengikuti dan menteladani semuanya sesempurna mungkin. Kenapa? Karena cita-cita mereka ingin seperti Tuan Syekh. Mereka ingin menjadi seorang syekh mursyid dengan kesaktian mandraguna seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perihal ini ternyata ada di dalam manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu di dalam muqaddimah dari buku Sirul Asrar edisi bahasa Inggris The Secret of the Secrets yang diinterpretasikan oleh Syekh Tosun Bayrat Al-Jarrahi. Nah, di dalam buku ini dijelaskan, suatu saat ada seseorang bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, kami semua sholat, kami semua berzikir, berpuasa, kami semua menolak semua hasrat rendah dan meredam segala keinginan hawa nafsu kami. Hampir sama seperti yang engkau lakukan. Akan tetapi, kenapa kami tidak mendapatkan keadaan mistik yang sangat tinggi dan kemampuan karomah atau kesaktian yang sangat dahsyat sebagaimana yang engkau miliki?" Mendengar komentar ini, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjawab, "Aku perhatikan kalian tidak hanya berusaha menyempurnakan amalan-amalan sebagaimana yang aku amalkan, tapi kalian juga sambil berpikir bahwa dengan mengamalkan apa yang aku amalkan itu, maka kalian akan mendapatkan apa yang aku dapatkan. Sementara kalian hanya mengamalkan apa yang terlihat oleh kalian dari amalan-amalanku. Pun juga kalian mencela Allah karena Allah tidak memberikan kalian ganjaran sebagaimana yang kalian harapkan. Aku bersumpah dan Allah menjadi saksi bahwa aku tidak akan pernah makan, tidak pula minum, melainkan aku telah mendapatkan perintahnya." Kemudian telah saya menjelaskan, sesungguhnya aku tidak melakukan satu perbuatan pun, sekecil apapun perbuatan itu, tanpa perintah dari Tuhanku. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah ini ya Bapak Ibu sekalian, inilah amalan rahasia yang tidak terlihat itu. Amalan yang hampir tidak bisa diikuti oleh siapapun, melainkan hanya orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang baqa'billah, orang-orang yang sudah mengalami tajalli yang sempurna, tajalli zat. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan apapun, sekecil apapun perbuatan itu, melainkan atas dasar perintah Allah. Jadi kalau tidak ada perintah, beliau tidak makan, beliau tidak minum, beliau tidak melakukan apapun. Maka kita mendengar ya Bapak Ibu bagaimana beliau latihan rohani dalam upaya untuk mendapatkan perintah Allah itu. Selama 3 tahun, beliau pernah riadah selama 3 tahun di Padang Sahara, Persia, Baghdad ya. Tahun pertama beliau tidak makan sedikit pun. Tahun kedua beliau tidak minum sedikit pun. Dan di tahun ketiga beliau tidak makan dan minum sedikit pun. Nah, sehingga akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan beliau kemudian dibimbing untuk amaliyah tafakkur selama 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ilmu tawajuh atau ilmu tafakkur atau ilmu tawakuf. Apa pentingnya ilmu tawakuf ini? Yaitu untuk mendapatkan pengalaman baqa'billah dan juga untuk mendapatkan tajalli yang sempurna. Kenapa harus baqa'billah? Kenapa harus tajalli yang sempurna? Yaitu untuk menjemput atau mendapatkan izin atau perintah Allah itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong di sini jangan kita salah paham ya, karena memang ada perbedaan cara antara ilmu tarekat dan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah yang saya maksudkan di sini bukan ilmu hikmah ma'rifat ya, tetapi ilmu hikmah yang umum kita pahami sebagai ilmu untuk kesaktian. Maka karena ada sebagian ahli tarekat masih belum total bertarekat, masih suka memelihara ilmu hikmahnya, bahkan bertarekat ditujukan untuk menguatkan ilmu hikmahnya itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ya, akhirnya pengertian tarekat itu pun sebagai olah batin spiritual menjadi tercampur dan terkontaminasi, sehingga amaliyah tarekat itu tidak benar-benar murni tarekat karena telah bercampur dengan amaliyah ilmu hikmah itu. Walaupun tidak dipungkiri, ilmu hikmah itu pun masih diterima di dalam tarekat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam ilmu hikmah itu memang ada semacam konsepsi. Misalnya ketika kita berdialog di dalam duduk diam tawajuh dan kemudian kita rabitah kepada pengarsa syekh, maka nanti akan ada lintasan pikiran yang pertama sekali muncul. Dan lintasan pertama inilah yang diyakini oleh ilmu hikmah sebagai informasi yang berasal dari pengarsa syekh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu ada masalah misalnya ya, maka kemudian coba dialogkan masalah itu kepada pengarsa syekh melalui pendekatan ilmu hikmah ini. Maka nanti ketika robitoh dan berdialog kepada pengarsa syekh akan muncul lintasan pertama sebagai jawaban. Yang ini diyakini merupakan jawaban dari pengarsa syekh. Maka dengan cara seperti ini, seseorang bisa saja mengatakan bahwa apa yang diperolehnya itu merupakan ilham dari pengarsa syekh, perintah dari pengarsa syekh. Bapak Ibu sekalian, memang tidak salah juga ya cara seperti ini, cara ilmu hikmah ini. Saya kira boleh-boleh saja. Akan tetapi sifatnya itu hanya untuk diri pribadi ya, bukan untuk khalayak umum. Kita boleh saja melatih batin kita dengan cara seperti itu. Akan tetapi ini masih di tingkat pembelajaran, masih di tingkat awal. Ini masih di tahapan di mana kita sedang belajar keimanan, sedang belajar untuk memahami dunia spiritual. Jadi saya kira boleh-boleh saja ya. Dan ini biasa terjadi dan diamalkan oleh ahli-ahli hikmah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, cara seperti ini tidak mudah juga ya. Bahkan sangat berat atau akan memberatkan diri kita sendiri. Yaitu apabila keimanan kita masih lemah, batin kita masih benar-benar belum bersih. Kenapa demikian? Karena jawabannya bergantung kadar keimanan kita. Karena jawaban itu kadang-kadang masih kadarnya belum benar-benar bersih, masih tercampur dengan pikiran, dengan logika, dengan hawa nafsu. Maka itu tadi saya katakan, jawaban dari pengarsa syekh dengan cara ilmu hikmah ini itu cukup untuk diri kita sendiri secara pribadi. Kenapa? Karena belum bersih, belum benar-benar bersih, masih terkontaminasi dengan pikiran, logika, dan hawa nafsu. Wah, nanti bila kita duduk diam tawajuh, lalu robito, lalu kita bertanya kepada pengarsa syekh, lalu lintasan yang muncul pertama sekali seakan-akan beliau menunjuk kita sebagai syekh mursyid. Wah, jadi repot ya, jadi berbahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, termasuk izin atau perintah yang tadi dijelaskan ya, kita duduk diam tawajuh, lalu kita menghadirkan guru di dalam rabitah, lalu muncul lintasan-lintasan pertama, muncul lintasan-lintasan dalam bentuk perintah ini, perintah itu. Pun juga ketika kita nanti mau makan, kita rabitah dulu, lalu kita ngomong sama pengarsa, saya mau makan dulu. Lalu muncul lintasan pertama bahwa kita diizinkan atau diperintahkan untuk makan. Nah, ini pendekatan ilmu hikmah ya Bapak Ibu. Ini boleh-boleh saja bagi kita yang baru belajar keimanan, bagi kita yang sedang memahami dunia spiritual. Tetapi ini sifatnya pribadi ya Bapak Ibu. Ya mau mandi, pengarsa saya pengen mandi, kita izin dulu pamit dulu. Ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian. Namanya kita sedang belajar untuk memahami dunia spiritual. Tetapi sekali lagi ini sifatnya pribadi, tidak untuk khalayak umum. Dan juga tidak boleh diciptakan sebetulnya. Kenapa? Karena nanti akan muncul fitnah. Nah, fitnah itu paling tidak adalah kesombongan dari dalam batin kita sendiri. Nah, kesombongan ini kan merusak keimanan ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita pun harus beranjak dari pendekatan ilmu hikmah tadi kepada pendekatan tarekat ya. Dan tarekat itu jauh lebih tinggi daripada ilmu hikmah. Jadi yang dimaksud izin atau perintah di sini itu pendekatannya adalah tarekat. Apalagi kita sedang berbicara tentang syekh mursyid.
Bagaimana mendapatkan perintah Allah sebagaimana yang diperoleh Tuan Syekh Qadir Al-Jilani tadi? Ya ilmu tawajul ya Bapak Ibu, ilmu tafakkur atau ilmu tawakuf. Tuan Syekh setelah setahun tidak makan, setahun tidak minum, dan setahun lagi tidak makan dan minum, lalu kemudian beliau dibimbing secara langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk tawajuh, tafakur, dan tawakuf. Sehingga akhirnya Tuan Syekh pun mengalami baqa'illah, sehingga beliau mengalami tajalli penuh, yaitu tajalli zat. Nah, inilah cara untuk mendapatkan perintah Allah itu. Jadi dengan baqa'illah, dengan tajalli zat, maka tangannya menjadi tangan Allah, kakinya menjadi kaki Allah, persangkaannya menjadi persangkaan Allah. Beliau menjadi seperti Allah yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Maka otomatis izin atau perintah itu sudah ada di dalam genggaman beliau. Apapun yang beliau lakukan, sekecil apapun perbuatan itu, dengan baqa'illah, dengan tajalli yang sempurna, maka semuanya menjadi atas perintah Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi perintah Allah itu bukan dengan cara-cara ilmu hikmah tadi, tetapi dengan cara-cara tarekat. Karena cara-cara hikmah tadi itu masih kotor, masih dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu, logika, pemikiran, dan lain sebagainya. Belum bersih. Adapun cara tarekat dengan baqa'illah, dengan tajalli yang sempurna, dengan ruh al-qudsi, dengan akal kulli, dengan ilmu laduni, dengan lauhil akbar, maka seorang sufi pun otomatis mendapatkan perintahnya, bahkan perintah untuk kemursidan, untuk irsyad dan ikmal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru Agung Pangsal Bahanom di dalam diagram Latifah 7. Nah, perihal baqa'illah dan tajalli ini sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu sekalian di video-video saya sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena itu bagi saya pribadi, saya tidak fanatik dalam hal kemursidan. Siapapun layak dan pantas untuk duduk di kursi kemuliaan Syekh Mursyid. Akan tetapi, dia harus mendapatkan perintah itu. Buktikan bahwa dia telah mendapatkan perintah dari Allah untuk kemursidan. Jadi harus ada perintah dari Allah. Jadi kemursidan itu bukan didasarkan pada teori-teori dari buku, bukan katanya, bukan kila wakala, bukan rasionalisasi dan argumentasi intelektual lainnya, atau perintah kemursidan itu dengan cara-cara ilmu hikmah tadi, lintasan pertama, dan atau berdasarkan ilusi-ilusi halus kemursidan lainnya. Kan ada ilusi-ilusi di alam mulki dengan al-mukhalafatnya ya, ada ilusi-ilusi di alam malakut dengan muwafaqatnya, ada juga ilusi-ilusi di alam jabarut dengan dakwah rububiyah ya, bukan berdasarkan ilusi. Perintah Allah itu bukan berdasarkan ilusi-ilusi yang sangat halus tadi itu ya. Tidak, dia harus di alam lahut, harus mengalami baqa'illah. Karena semua itu di sisi ilmu hakikat, di sisi alam lahut itu sangat rendah. Jadi silahkan buktikan ya, bila memang beliau-beliau yang dianggap sebagai Syekh Mursyid itu benar-benar Syekh Mursyid yang muktabar di sisi Allah, sudah mendapatkan perintahnya, buktikan itu dalam pengalaman baqa'illah dan tajalli yang sempurna, di dalam duduk diam tawajuh, tafakur, dan tawakuf. Buktikan adanya perintah itu dari Allah di dalam duduk diam tawajuh yang telem, yang ajak pancek. Berapa lama? Yang gak usah lama-lama ya, bila sahabat anom 2 minggu, coba buktikan 1 minggu saja. Bila dia mampu mengalami baqa'illah 1 minggu, saya yakin dialah yang terpilih itu. Beliaulah Syekh Mursyid itu. Akan tetapi bila tidak mampu baqa'illah, maka otomatis tidak mampu mendapatkan tajalli yang sempurna. Bila di dalam duduk diam tawajuh, misalnya 1 jam saja, bisa kesemutan, psikosomatik, atau zikir jahar, suaranya masih tidak penuh, sering keselak. Kalau ceramah beberapa jam tidak keselak, giliran zikir jahar 165 keselak misalnya ya, mengalami psikosomatik. Maka saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, itu bukan Syekh Mursyid, itu hanya wali biasa ya, wali karomah. Nah, jangan sampai kita bermursyid kepada wali karomah. Kita harus bermursyid kepada Syekh Mursyid yang benar-benar muktabar di sisi Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma shalli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.